Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Diet Mukbang edisi yang ke-9 ya. Gimana PR-nya yang kemarin tentang tidur? Sudah bisa mengatur tidurnya? Atau ada yang masih mengalami gangguan tidur? Oke, teman-teman bisa tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan tentang gangguan tidur ya. Nanti kita bahas di edisi selanjutnya. Karena saya tidak akan melangkah ke step diet selanjutnya sebelum teman-teman benar-benar bisa menata pola tidurnya teman-teman. Karena pola tidur itu sangat penting ya teman-teman ya. Ini sangat menentukan hasil dari dietnya teman-teman nanti. Nah, kemungkinan yang belum bisa mengatur pola tidurnya, coba flashback ke belakangnya lagi tentang pengaturan jadwal sehari-harinya. Pola tidur itu kemungkinan berhasilnya sangat sedikit kalau teman-teman masih belum bisa mengatur pola waktunya teman-teman. Karena untuk mendapatkan kualitas tidur yang bagus, teman-teman secara jadwalnya sehari-hari itu memang harus benar-benar ini ya, tertata dengan rapi. Misalnya pekerjaan rumah tangga, waktu di siang hari benar-benar dimaksimalkan semua tugasnya, baik tugas kerja maupun tugas rumah dimaksimalkan. Untuk teman-teman cita-citanya apa? Biar teman-teman nanti bisa tidur tepat waktu dengan kualitas yang baik. Karena kalau teman-teman biasanya, kalau seorang wanita ya, ini saya bicara wanita ya, seorang wanita itu biasanya kalau pekerjaannya belum selesai, nanti kalau pas tidur itu masih muter-muter di kepala. Jadi pastikan semua tugas bisa kita selesaikan on time, tepat waktu ya. Coba itu PR-nya kita selesaikan terlebih dahulu ya, PR-nya untuk tidur, untuk pengaturan jadwal sehari-hari, pengaturan waktu nenjenengan sehari-hari plus waktu tidurnya. Coba kita benahi sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Mungkin waktu 1 minggu belum bisa membenahi waktu tidurnya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman masih tidurnya juga ya, karena yang pola tidurnya sudah terlanjur berantakan itu memang susah sekali mau membenahi, tapi insya Allah teman-teman bisa ya, karena tidur itu adalah haknya tubuh, seperti levelnya sama seperti minum, sama seperti makan ya, sama seperti bergerak itu sama. Oke, jadi kita tidak bisa mengabaikan pola tidur. Oke, nah sekarang hari ini saya memang ada 2 piring yang kosong ya. Saya mau bahas apa yang saya makan dulu ya. Hari ini saya makannya tape, karbohidratnya ya, kemudian tahu sebagai protein nabati, tahu kukus ya. Tahu kukus tadi saya makan dengan sambal terasi, kemudian ini ada semangka buahnya sama sayurnya tomat, kemudian tadi di sini ada daging ya, ada dagingnya saya rebus ya, saya bikin sop, kemudian di sini tadi ada telur sama kentaki. Camilannya tadi saya ada kacang telur ya, ada kacang telur 2 bungkus kecil-kecil. Oke, nah kenapa nggak ada nasi ya, karena sudah ada sudah ada tape ya. Kadang beberapa orang, kalau saya bahas satu-satu ya. Kenapa saya nggak makan nasi? Kebanyakan menu saya nggak memasukkan nasi ya, karena ini nanti juga berhubungan dengan apa yang mau kita bahas nanti ya. Tapi karena sudah ada tape sama cemilan kacang telur, sama beberapa masakan saya itu ada yang ini ya, yang kentaki goreng itu kebetulan suami saya tadi beliin kentaki, terus ya terpaksa saya makan. Saya kupasin ininya ya, saya kupasin tepung-tepungnya, kemudian saya makan dalamnya, itu kan sudah digoreng ya, jadi secara kalori memang sudah tinggi. Jadi saya mengskip nasi, kemudian saya masukkan tape ini yang saya pilih, memang dia yang kita boleh makan tape, tapi kan kita kalau makan itu kita nilai apa efeknya yang terjadi pada tubuh kita. Ada tape itu yang
beda-beda ya. Kalau yang suami saya beliin, biasanya itu saya setelah makan itu saya langsung langsung bergas banget. Satu malam itu kayak nggak bisa tidur. Pernah nggak ngerasain kayak gitu ya? Kayak bergas penuh terus pokoknya munek-munek gitu rasanya. Itu biasanya kalau saya makan tape yang dibeliin suami. Tapi kalau saya beli sendiri, ini rasanya nggak terlalu manis banget, enak, terus juga nggak terlalu bergas banget. Jadi tapenya itu nggak terlalu yang menyengat gitu ya. Kenapa saya itu dulu penggemar banget sama yang namanya manis-manis ya. Jadi saya bisa ninggalin gorengan dengan mudah banget. Tapi saya sulit sekali meninggalkan yang namanya yang manis-manis. Terus makanya saya pencinta roti-rotian gitu ya, tepung-tepungan gitu. Nah, tapi saya tetap mengalihkan, saya tetap menjaga emosi makan saya dengan saya mengalihkan dengan makan tape. Jadi saya nggak ngerasa tersiksa sama sekali karena saya masih masih bisa makan makanan favorit saya, yaitu tape ini ya. Ada yang rasanya manis, ada yang enggak. Coba teman-teman ini dia observasi di pasar mana yang kira-kira tepat untuk teman-teman ya. Tapi kalau saya terlalu yang bergas banget, itu memang saya yang menimbulkan gasnya terlalu over banget tuh saya biasanya nggak suka, nggak saya makan biasanya. Nah, kemudian tahu. Nah, untuk semangka itu efeknya ke saya beda-beda ya. Dulu saya yang episode 8 saya sudah pernah cerita ya, kalau beli mangga itu lebih baik beli mangga yang muda ya. Karena kalau beli mangga yang udah matang itu nanti efeknya ke tubuh saya itu ngantuk. Itu langsung ngantuknya menyerang. Jadi tapi kalau semangka saya pilih yang semangka murahan. Kenapa semangka murahan? Semangka yang masih belum jadi itu loh. Itu suami saya biasanya kalau borong itu ke petani langsung ya, itu 30.000 dapat 6 gelundung gitu ya. Kalau pas murah-murahnya sih. Saya kan mengikuti musim aja sih ya, mengikuti musim kalau buah ya. Kalau musimnya mangga ya saya makan mangga, kalau musimnya semangka saya makan semangka. Ya tergantung yang murah yang mana gitu ya. Nah, kalau semangka saya biasanya dibeliin sama suami itu yang ini, yang malah justru yang murah, terus yang nggak jadi semangkanya, maksudnya yang nggak merah banget. Kalau yang merah banget itu kan gulanya tinggi banget ya, sementara gula di buah itu kan dia gula fruktosa, hampir sama dengan gula sederhana ya. Nah ini jadi saya nggak, kalau buah pun saya tetap milih-milih gitu ya. Jadi ini masih ada putih-putihnya, tapi kalau saya makan ini jatuhnya saya nggak ngantuk. Tapi kalau saya makan semangka yang merah itu ya, makin manis makin merah itu menurut jenengan mungkin mahal, mungkin paling enak gitu ya kalau pecinta manis ya. Tapi itu efeknya, walaupun saya sudah puasa 20 jam lebih, walaupun gula darah saya mungkin kondisinya rendah, tapi setelah makan semangka yang terlalu manis banget itu langsung efeknya ke ngantuk ya. Sementara ngantuk itu sendiri harus tanda tanya, kenapa setelah makan kok kita ngantuk gitu ya. Seharusnya enggak, seharusnya itu lebih berenergi. Kalau ngantuk berarti ada sesuatu di dalam tubuh kita yang enggak kuat atau kelelahan. Ngantuk itu adalah sinyal bahwa tubuh kita kelelahan. Nah, kelelahannya di bagian mana? Nah, seharusnya enggak. Coba aja dengan observasi. Makanan-makanan itu bisa kita observasi kok. Mungkin observasinya enggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali ya. Mungkin berkali-kali. Kok kalau makan ini kok ngantuk ya? Kalau makan ini kok malah jadi lemes ya? Coba besok diganti, terus diganti lagi ya. Kayak alergi gitu loh. Kayak kita mendeteksi alergi. Kira-kira alerginya yang mana ya? Kok kalau makan ini kulitku jadi gatel, aku kira-kira alergi apa gitu loh. Nah, itu kan alergi itu kan harus ini ya, harus benar-benar kita observasi satu persatu mana makanan yang benar-benar bisa bikin kulit kita gatel. Begitu juga dengan makanan, mana yang efeknya nggak terlalu bagus untuk untuk tubuh kita yang mana gitu ya. Jadi setiap kodenya setiap habis makan itu harusnya seger ya, seger, bertenaga, bukannya malah lemes ngantuk tidur ya. Jadi itu dilupakan mindset itu. Setelah kenyang warak, terus setelah makan kenyang warak terus kemudian tinggal tidur, itu sebenarnya enggak.
Yang betul itu setelah kenyang, warak, bertenaga, beraktivitas kembali gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian ini sayurnya saya pilih tomat juga karena sedang musim juga ya. Saya pilih sayurnya tomat. Nah ini vitamin C-nya banyak ya, jadi bagus juga untuk kulit ya, biar kulit kita terus terregenerasi. Jangan lupa tidur ya untuk bisa meregenerasi kulit juga. Makanya orang-orang yang biasanya kurang tidur itu kulitnya apa? Kusam. Ya, kulitnya kusam, gampang kering banget karena apa? Ya karena kulitnya nggak bisa meregenerasi sayang, nggak jenengan kasih waktu untuk regenerasi pada saat tidur itu, oke? Jadi walaupun sudah makan makanan yang bisa meregenerasi kulit sekalipun, kalau nggak dikasih waktu untuk tidur untuk meregenerasi, apa gunanya? Ya, jadi harus kita pikirkan itu. Ayo, yang masih belum bisa tidur, tidur, oke? Nah, tadi di sini ada daging. Jadi tadi ceritanya gini ya, saya tadi nggak sempet sehari kan itu tadi makannya udah saya tata, tapi karena ada hal jadi suami saya ada perlu, kemudian saya diminta untuk ngurusi kandang ya, saya ngurusi kandang dulu ya. Nah, saya ngurusi kandang dulu, kandang beres, tapi sebelum karena apa? Karena saya harus bertenaga juga, waktu saya makan tadi juga sudah mepet waktunya, jadi saya habiskan dulu makanan saya. Saya habiskan dulu semuanya, kemudian baru saya ngandang selesai baru saya konten. Nah jam makan saya kan saya kan makan cuman 4 jam ya, jam buka makan saya cuma 4 jam aja, jadi sekarang saya sudah tidak bisa makan. Jadi hari ini memang free, saya nggak ada makan karena jatah makan saya sudah habis ya. Sudah saya habiskan tadi pas sebelum saya masuk kandang gitu ya. Nah sekarang hari ini kita mau bahas ya, ada pertanyaan yang masuk ke saya lewat WA ya. Ini gimana sih Mbak kalau masalah yang genetik gitu ya, masalah yang genetik, kalau ada sih nggak ya Mbak ya genetik gendut itu ya, terus itu nanti mempengaruhi ke diet kita nggak? Nah coba ya kita bahas ya. Kalau kita baca buku diet ya, itu nanti teman-teman akan menemukan tentang yang namanya genetiknya seseorang, itu nanti akan mempengaruhi pola diet kita ya, itu ada. Tapi ada juga yang melawan. Pokoknya yang namanya diet itu akan selalu ada pro kontranya, mau diet seperti apapun. Sudah pernah baca buku OCD-nya Mas Deddy Corbuzier ya, semuanya yang diet apapun, mau diet keto, mau diet intermittent fasting, mau diet apapun ya, itu semuanya mesti ada pro kontranya ya. Jadi tapi kita kalau saya sendiri ya, saya tetap mengambil yang positifnya aja sih ya. Tetap ya kontra selalu ada ya. Misalnya diet yang tidak memasukkan karbohidrat sama sekali, tapi cuman protein doang atau lemak doang, itu kan tetap kita ambil positifnya, terus yang negatifnya kita buang. Selalunya saya seperti itu ya. Kalau untuk masalah genetik, saya mengambil positifnya seperti ini ya. Itu pun juga ada kontranya loh ya. Saya tidak menganggap ini benar atau salah. Yang penting saya mengambil sisi positifnya aja untuk bisa saya pakai ke dalam diet saya gitu ya. Sekali lagi, yang namanya diet itu adalah personal. Jadi nggak bisa satu pola dipakai untuk semua orang, karena manusia itu personal, satu persatunya orang itu beda-beda. Makanya setiap orang yang diet ya, yang berhasil diet selalu bisa menciptakan diet pola mereka sendiri. Diet saya sendiri, dietnya Mas Deddy Corbuzier dietnya sendiri, kemudian siapapun semuanya punya dietnya sendiri-sendiri, yaitu karena memang diet itu personal. Mungkin jenengan sendiri juga nanti bisa menciptakan diet jenengan sendiri, nggih. Nah, di sini saya sifatnya cuman cuman ngasih ini aja sih ya. Cuman ngasih garis besarnya saja, nanti jenengan yang bisa menyusunnya sendiri gitu nggih. Nah sekarang untuk genetik kalau saya ngambilnya seperti ini. Genetik itu akan ada 3 ya, ectomorph, mesomorph, sama endomorph. Kalau genetik yang ectomorph itu biasanya dia orangnya itu tinggi,
Nah, tinggi terus rata dari atas sampai bawah itu rata. Terus mereka itu secara porsi ototnya bagus banget. Mereka nggak gampang gendut ya, dia mau makan sebanyak apapun dia nggak cepet gendut. Dia susah banget mau menaikkan berat badannya, kadang mau bentuk badan pas kalau di ilmu latihan beban itu kesulitan ya kalau orang-orang ektomorf. Oke. Bentuk badannya itu biasanya datar kayak penggaris gitu ya. Biasanya orangnya itu yang tinggi langsing kayak model-model itu lah. Makanya mereka sulit banget membentuk badannya ya. Nah, itu ektomorf. Kemudian yang mesomorf itu dia tengah-tengah antara ektomorf sama endomorf. Oke, dia di tengah-tengah. Dia biasanya bentuknya seksi biola ya. Dia punya kerangka yang besar. Kemudian dia juga ini dia yang tipe seperti ini dia gampang kurus, gampang gendut juga ya. Jadi dia di tengah-tengah. Kalau mereka ini yang mereka berpeluang, ini adalah genetik yang bagus banget, genetik yang bagus selain dari ektomorf tadi ya. Cuman kalau ektomorf mau bentuk badan seksi biola kan susah. Tapi kalau yang jenengan kalau berkategori mesomorf itu dia mau bentuk badan biola seksi yang bokongnya gede gitu ya, yang glutnya besar, terus terus yang dadanya itu bisa kebentuk gitu, dia gampang banget untuk yang mesomorf karena dia juga bisa menaikkan massa ototnya, kemudian tapi lemaknya juga nanti bisa bisa cepetan naik juga. Jadi memang mereka benar-benar kalau bisa mempertahankan berat badannya, bisa mempertahankan kondisi idealnya dengan pola-pola yang teratur, itu genetik ini adalah genetik idaman semua orang ya. Kemudian yang ketiga adalah genetik endomorf. Genetik endomorf ini adalah genetik yang gampang gendut banget. Ini terjadi pada orang-orang yang obesitas terlalu over ya, obesitas terlalu tinggi. Mereka kayak ini yang diibaratkan kita cuman menghirup makanan aja jadi gendut gitu ya. Pokoknya ini genetik yang gampang gendut banget. Jadi kita berpeluang, kalau jenengan punya genetik seperti ini, jenengan punya peluang obesitas yang gede itu ya. Nah, terkadang kita gini ya, kalau yang masalah genetik ini ya, apakah genetik itu ada? Ya, saya percaya ada sih. Saya percaya ada. Karena menurut fakta yang kita hadapi sehari-hari kan seperti itu ya. Kadang kita makan dengan porsi yang sama orang itu ya, bahkan orang itu makannya ngawur banget gitu ya. Tiap hari dia makan gorengan terus, nggak peduli dengan pola hidupnya, pola makannya, tapi kok dia kurus-kurus aja. Dia melahirkan berbanyak sekalipun ya, anak banyak sekalipun kok perutnya nggak melar-melar, ya kan? Ngiri nggak sih sama orang-orang ektomorf ya? Ini bisa terjadi di orang-orang ektomorf yang dia susah banget naikin berat badannya ya. Bisa kurus bisa, tapi kalau naik dia nggak bisa gitu ya. Mereka ngawur, nggak ada jaga-jaga pola sama sekali. Tapi kenapa kok mereka nggak bisa gendut gitu loh? Sementara kita kalau bener-bener nggak, kita yang kondisi mesomorf ya misalnya ya, kalau kita kurus bisa, nanti meninggalin polanya lagi, bisa tambah gendut lagi, kurus lagi, gendut lagi, kan gitu kan ya. Sebel nggak sih? Apalagi orang-orang yang dengan kondisi endomorf, ibaratnya cuman makan satu gorengan aja itu udah bikin dia gendut gitu ya. Susah banget nurunin berat badan karena kondisi metabolisme orang-orang endomorf kan memang paling lambat ya di antara yang ketiganya itu. Kalau ektomorf itu memang dia metabolismenya yang paling cepat, kemudian yang mesomorf ini yang stabil, kemudian yang endomorf ini rendah. Tapi penelitian ini pun juga ada kontranya juga. Ada yang mengungkapkan kalau itu ya tergantung energinya, tergantung kondisi energinya orang-orang masing-masing gitu ya. Tapi kita ini aja, kita biar nggak ini loh, biar kita itu nggak, kalau saya sih ya, kalau saya itu biar saya itu nggak
nggak apa ya, nggak gampang down gitu ketika saya melihat orang-orang yang dengan pola yang ngawur, sementara saya yang jaga pola saya sampai seperti ini aja gitu ya. Saya mati-matian jaga pola, sementara dia enak-enakan nggak ngatur pola hidupnya, kok dia bisa kurus, kok aku enggak. Nah, itu saya gunakan di sini. Oh, saya itu ternyata ternyata saya memang memiliki kecenderungan, mungkin saya berada di pola endomorph. Kan kalau nggak diteliti dengan ahlinya kan kita nggak tahu ya, kita cuma bisa nebak-nebak aja di pola mana sih kita gitu ya. Biasanya yang orang-orang endomorph ini dia bentuknya seperti buah per, jadi gede di tengah, terus kecil di bawah gitu ya. Jadi kayak apa ya, bulat gitu loh kalau orang-orang endomorph. Jadi saya yang termasuk tipe yang bulat ya. Dulu ketika saya kan beda banget sama orang-orang mesomorph. Itu kan dia walaupun gendut tapi gendutnya itu tetap membentuk gitu loh. Tapi kalau saya dulu waktu gendut ya, gendut saya tuh bulat gitu ya. Dan saya nggak mungkin juga ektomorph karena saya memang sudah gendut sejak kecil ya, dengan perut yang besar. Bahkan sampai sekarang walaupun saya sudah latihan beban sekalipun ya, sudah latihan beban hampir 5 tahun, tapi perut saya masih belum bisa keluar ototnya, masih kendor. Dan dari genetik inilah saya tetap berusaha menerima diri. It's okay, yang penting saya tetap pada pola saya. Memang inilah perjuangan saya. Memang semua orang punya rezekinya sendiri-sendiri ya. Genetik itu kan rezeki ya teman-teman ya. Memang rezeki yang dikirimkan Allah pada kita. Sama juga seperti watak ya. Sama juga seperti watak manusia sama bakat itu kan memang dia sudah terprogram di otak kita ya. Jadi itu rezeki yang dikasih Allah sama kita. Nah, watak, kalau kita bicara masalah watak, ada yang watak ada yang watak introvert, ambivert, ya, extrovert, kemudian dibagi lagi menjadi watak koleris, melankolis dan lain sebagainya itu ya. Itu kan sudah tertanam semuanya di dalam otak kita. Itu sudah ada programnya mengikuti DNA dari kedua orang tuanya gitu. Nah, itu udah nggak bisa diganggu gugat, walaupun nanti sampai dewasa, sampai tua sekalipun watak itu akan tetap bersemayam di dalam dirinya semuanya manusia. Oke, itu udah nggak bisa diganggu gugat lagi. Cuman dari watak itu, dari modal watak yang diberikan Allah itu, kewajiban kita adalah membentuk karakter yang baik dari watak-watak itu. Walaupun koleris itu orangnya sombong ya, misalnya koleris itu kan orangnya sombong, dia nggak bisa menghargai orang secara kelemahannya ya. Dia maunya semuanya atas dengan perintahnya, semuanya harus mau dia perintah, mau dia atur gitu ya. Tapi dengan sifat koleris yang seperti ini, kelemahan koleris yang seperti ini, orang tua bisa loh membentuk karakter mereka tetap menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang mau menghargai bawahannya, yang mau menghormati orang yang lebih tua gitu ya. Nggak semua orang bisa dia atur, itu bisa dibentuk gitu lah. Jadi dari kesemua watak-watak yang sudah dikasih sama Allah itu bisa dibentuk karakter baiknya. Oke, semua watak itu berpeluang memiliki karakter yang baik, begitu. Nah, begitu juga dengan genetik kita, ektomorph, mesomorph, sama endomorph, itu bisa kita bentuk, ya. Itu bisa kita bentuk semuanya. Ektomorph sekalipun bisa ideal, mesomorph juga bisa ideal, endomorph juga ideal. Jadi kalau kita membaca artikel atau buku-buku tentang genetik itu, kita seharusnya nggak gampang menyerah. Sudahlah, wong saya memang genetiknya seperti ini, genetik endomorph yang metabolismenya rendah. Kan metabolisme bisa diperbaiki sayang, ya kan? Mesomorph juga sama. Kalau dia tetap pengen bisa berbadan ideal, ya dia harus berada di tengah-tengah terus. Karena dia bisa gampang kurus, dia juga bisa gampang gendut juga. Nah, perjuangannya untuk bisa mendapatkan ideal itu semuanya berbeda-beda. Yang penting bisa tetap ideal. Gitu ya sayang ya. Jadi
Apakah genetik itu ada? Iya ada. Itu rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Semua manusia punya genetiknya sendiri-sendiri. Tetapi genetik itu tidak akan membuat kita langsung gampang menyerah. Nggih. Sudahlah aku kan ektomorf. Ektomorf sekalipun jenengan bisa tetap bisa punya body yang buhay. Cuman dengan kerja yang lebih keras. Mesomorf juga sama, dengan kerja yang lebih keras juga. Begitu juga dengan endomorf. Walaupun jenengan punya metabolisme yang rendah seperti saya, dulu saya itu saking endomorfnya, itu saya sampai nggak bisa BAB. Saya sudah pernah cerita ya di edisi sebelumnya. Nah, seperti juga dengan karakter, ya, dengan karakter dan watak, itu bisa dibentuk menjadi karakter yang baik, karena tujuan kita kan selalunya pengen punya karakter yang baik ya sebagai manusia. Nah, dengan karakter yang baik itu pun juga akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan baik di dunia maupun di akhirat nanti, sesuai dengan tujuan hidup kita. Gitu, begitu juga dengan orang tua juga ingin membentuk karakter anaknya menjadi baik, kita sendiri juga ingin berkarakter baik. Nah, bukankah karakter yang buruk itu merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri? Begitu juga dengan genetik yang kita miliki, yang di ektomorf, mesomorf, dan endomorf itu sendiri pun itu juga sama juga seperti watak yang membentuk menjadi karakter baik, dan ketiga-tiga genetik itu juga bisa kita usahakan untuk menjadi bentuk ideal. Intinya kita harus sadar sepenuhnya bahwa kalau kondisi kita itu kelebihan berat badan ataupun terlalu di bawah berat badan yang normal, itu bukanlah kondisi yang baik. Karena kalau kita terlalu kelebihan lemak di dalam tubuh kita, itu pun juga mesake. Itu bukan cuma soal penampilan tok. Penampilan itu suami jenengan nggak terlalu peduli kok dengan penampilan jenengan. Ya mungkin ada beberapa suami yang memang menginginkan istrinya ideal seperti suami saya ya. Suami saya itu juga menginginkan kondisi saya yang ideal ya. Terkadang kalau kita mau bicara tentang masalah penampilan, kita terlalu kadang kita terlalu menuruti keinginannya orang lain. Kadang kita terlalu terlalu memperdulikan omongannya orang gitu kan ya. Seolah-olah kita itu mau diet karena kita nggak tahan dengan omongan orang gitu ya. Ada juga suami yang mungkin ingin istrinya ideal, ada yang jujur istrinya ideal, ada juga yang enggak juga. Jadi ada orang yang mungkin jenengan aku nggak diet nggak apa-apa kok, suamiku juga nyaman-nyaman aja. Ini bukan soal nyaman atau nggak nyaman atau peduli atau nggak peduli dengan omongannya orang, nggak soal itu. Tapi ini adalah soal diri jenengan sendiri. Kalau jenengan dalam keadaan tidak ideal, percaya sama saya, itu nggak kalau kita dalam kondisi nggak ideal, itu ya kita nggak nyaman, kita merasa nggak nyaman dengan diri kita sendiri. Jenengan nyaman nggak ketika jenengan kerap terkena migrain atau pusing setiap hari itu jenengan alami? Atau jenengan nyaman nggak kalau jenengan bangun tidur terus lututnya sakit-sakit terus? Nyaman nggak? Nah, itu juga harus kita perhitungkan teman-teman ya. Nah, karena ini merugikan bagi diri kita sendiri, sepertinya karakter yang tidak baik itu merugikan bagi diri kita sendiri, kondisi yang tidak ideal itu juga merugikan untuk diri kita sendiri, bahkan juga merugikan orang lain juga loh. Kalau kita kondisi lemaknya itu terlalu banyak, kita itu susah sekali mau mengatur emosi kita. Kita cenderung menjadi pribadi yang gampang banget emosian. Kita susah banget mau mengontrol diri gitu. Itu berpengaruh loh.
Benar, itu berpengaruh. Karena kalau kita terlalu banyak menumpuk lemak di tubuh, itu hormon stres, tubuh itu terlalu beredar terus banyak. Jadi kita sulit mengendalikan diri, sulit mengontrol diri, terus gampang baperan, gitu, gampang emosian, gak mudah sulit sekali mengatur mengatur prefrontal cortexnya, itu susah banget keluar. Apa yang ada yang sudah kita pelajari itu susah banget keluar karena terhalang-halangi oleh hormon-hormon yang beredar karena lemak, itu hormon-hormon stres yang beredar karena lemak yang beredar terlalu banyak. Makanya ketika kita kondisi gemuk, kita gampang banget depresi. Beda banget dengan kondisi kalau kita ideal. Kalau kita ideal secara komposisi tubuh kita ideal, itu kita lebih gampang banget mengendalikan diri. Kalau kita susah banget mengontrol emosi kita, nanti kan orang lain juga yang terdampak. Suami terdampak, anak-anak terdampak, gitu. Nah, jadi walaupun genetik sekalipun, ketiga-tiganya punya kesempatan untuk ideal. Gak ada genetik gendut seumur hidup, itu gak ada, baik ektomorf, mesomorf maupun endomorf. Kalau kita berusaha untuk menjaga pola kita, itu juga akan kita akan mendapatkan berat yang ideal juga. Ketiga-tiganya punya peluang yang sama. Jadi jangan sampai terpancing dengan genetik. Aku udah genetik gendut kok mbak, orang tuaku juga gendut, itu nggak ada sayang. Yang diturunkan dari orang tua itu ya memang secara genetiknya mungkin mungkin genetik mesomorf. Kalau orang tua jenengan mesomorf, kemudian jenengan juga mesomorf, itu juga. Tapi rata-rata itu juga mungkin Tapi rata-rata yang diturunkan oleh orang tua itu adalah polanya. Rata-rata polanya. Kalau polanya orang tuanya berantakan, ya polanya anak juga berantakan. Orang tuanya nggak suka tidur malam, tidur tepat waktu, orang tuanya suka tidur larut malam, ya nanti anaknya akan tidur larut malam. Kalau orang tuanya sudah mengatur sejak kecil pola tidurnya teratur, ya nanti ketika dewasa juga pola tidurnya akan teratur dengan sendirinya, gitu. Biasanya seperti itu, yang diturunkan itu polanya, sehingga dengan pola yang buruk orang tua akan menjadi gemuk, dan anak-anak juga mengikuti pola orang tua, makanya juga jadi gemuk. Jadi belum tentu kalau orang tuanya gemuk terus dia jadi endomorf, itu belum tentu orang tuanya jenengan endomorf terus jenengan juga memutuskan jenengan endomorf, itu belum tentu. Kemungkinan orang tua juga berpola yang buruk, orang tua jenengan bisa jadi mesomorf karena dia berpola yang buruk, makanya jadi gendut. Jadi teliti dulu di genetik apa jenengan, gitu di genetik apa jenengan. Coba kalau jenengan menurunkan berat badan, bisa gampang kurus enggak? Atau nanti ketika jenengan meninggalkan pola lalu gampang gendut lagi, nah itu bisa jadi jenengan mesomorf. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, share, and subscribe video ini untuk bisa mendapatkan video yang lebih berkualitas lagi, dengan gambar yang lebih bagus, audio yang lebih bagus, terus tanpa potongan-potongan, tanpa suara-suara dari luar yang masuk, sapi-sapi, kambing, ayam-ayam, atau suara-suara dari luar yang bisa masuk ke sini. Kalau bisa kita bikin studio yang lebih bagus lagi, yang tidak ada suara yang masuk dari luar, Ya, selamat berjumpa di video mukbang edisi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan untuk sebagai pegangan teman-teman menciptakan diet untuk teman-teman sendiri sesuai observasi teman-teman sendiri dan hasil penelitian dari tubuh teman-teman sendiri. Bye-bye.